Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Semoga para viewers dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para viewers yang selalu setia menantikan video terbaru dari saya. Dan saya juga mendoakan semoga para viewers yang setia ini dan juga para viewers yang baru menonton channel saya ini, semoga diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki yang melimpah, dan jangan lupa beramal ya. Seperti itu. Dan kita juga berdoa semoga negara kita ini bisa sembuh dari pandemi COVID. Karena kebetulan video ini saya rekam pada masa-masa pandemi seperti ini. Oke, baik viewers yang budiman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Indonesia pada masa reformasi. Nah, patokannya bicara Indonesia pada reformasi tentunya sejak tahun 1998 hingga tahun sekarang, tahun ini, saat ini, jam ini, detik ini, itu masih dikatakan sebagai era reformasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reformasi di sini? Reformasi di sini adalah suatu perubahan tanpa harus mengembalikannya menjadi nol. Jadi semacam perubahan yang sifatnya mungkin kepada beberapa sektor yang ada di masyarakat atau di suatu negara. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara reformasi di Indonesia memang tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang tentunya terjadi sebelumnya. Oke? Untuk itu, mari kita mulai pembahasan kita saat ini. Kita mulai dari daftar isi dulu ya. Apa sih yang dibahas dari masa reformasi ini? Pertama, pergolakan akhir masa Orde Baru. Oke, ini semacam latar belakang ya mengenai akhir masa Orde Baru karena inilah titik krusial yang membuat Indonesia mengalami masa yang baru tentunya. Mulai dari krisis multidimensi, adanya tuntutan reformasi, gerakan reformasi muncul, dan puncaknya pada pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau kita bicara masa reformasi, kita pasti bicara tentang who is the leader, who is commander in chief. Siapa pemimpinnya? Nah, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru melalui dengan ini saya nyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, dari kalimat itu tertuang jelas bahwa Pak Harto atau Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie, walaupun secara singkat ya masa pemerintahannya. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan Abdurrahman Wahid turun di tengah jalan, digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri yang kedudukannya. Yang seperti kita ketahui, Megawati Soekarno Putri ini adalah salah satu anak dari Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dilanjutkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-1 atau jilid 1 ya, dengan wakilnya adalah Muhammad Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kemudian dilanjutkan jilid keduanya dengan wakil yang berbeda. Wakilnya adalah Budiono. Lalu, setelah 2 periode berakhir, seiring dengan konstitusi di Indonesia yang menyatakan salah satunya adalah presiden hanya maksimal 2 periode atau dihitung-hitung selama kurang lebih 10 tahun. Digantikan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Ini jilid yang pertama. Sedangkan jilid yang kedua masih berlangsung sampai saat ini atau ketika video ini masih dibuat. Oke.
Kita mulai. Jeng. Nah, bicara tentang reformasi, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Ya, mungkin gambar ini sebagai ilustrasi ya, gambar backgroundnya mengenai mungkin sisa-sisa dari kerusuhan Mei 1998. Aduh, masa-masa yang cukup gimana ya kalau menurut saya ya, cukup mencekam ya pada saat itu terutama di ibu kota dan sekitarnya. Jadi ya kerusuhan dan sebagainya. Dan pada masa saat itu mungkin sebagian viewers yang mungkin ya, saya nggak tahu nih viewers saya ini usianya berapa aja, tapi kalau yang masih duduk di bangku sekolah tahun 98 ya kalian belum lahir. Itu. Kalian belum lahir, masih di awang-awang. Sedangkan saya ketika itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Lebih tepatnya mungkin 6 SD, kelas 6 SD. Dan saat itu ketika Pak Harto membacakan pidato pengunduran diri, saya sedang main di rumah teman saya, main Super Nintendo. Wow. Waktu itu mas, Super Nintendo adalah konsol game yang paling wah lah menurut saya. Habis itu baru PS. Karena ketika itu PS1 ya, PS1. Itu belum lama muncul di Indonesia. Dan saya sudah merasakannya main PS1. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa main PS keempat. Jadi udah PS1 udah, PS2 udah, PS3 udah, PS4 juga udah. Tinggal menunggu PS5. Walaupun saya kebanyakan main PS-nya itu di rental sih. Ya karena waktu itu sampai sekarang juga harga konsol PS itu memang mahal. Apalagi masih pakai kaset, ya kan? Mahal juga. Walaupun ada bajakannya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang download semuanya. Itu akan pakai hard disk. Itu aja sih sepintas ingatan saya tahun 98 dan kedepannya itu. Oke, lanjut lagi. Krisis multidimensional. Krisis multidimensional ini maksudnya apa? Terjadi krisis di beberapa lini atau permasalahan. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Mengapa? Ya, seperti yang kita tahu, ekonomi kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Artinya, makan, transportasi, sandang, papan, dan sebagainya, itu berkaitan dengan ekonomi. Apa yang terjadi? Karena akibat menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga meningkatkan harga sembako, macetnya dunia usaha, hingga meningkatnya jumlah pengangguran. Kok bisa? Nah, usut diusut, krisis ini tidak hanya terjadi di Indonesia loh, tapi ini adalah imbas dari krisis ekonomi yang terjadi di salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Di mana mata uang Thailand, yaitu baht, itu mengalami depresiasi yang cukup kuat. Dan Indonesia yang paling parah dampaknya. Mengapa Indonesia paling parah? Karena menurut para ekonomi Indonesia itu bagus, tetapi secara fundamental masih terdapat banyak kebolongan. Kebolongan ini maksudnya apa ya? Kropos lah istilahnya gitu. Nah, terlebih lagi juga kalau kita bicara harga sembako kenapa bisa meningkat? Terus apa hubungannya dengan macetnya dunia usaha hingga jumlah pengangguran? Karena mayoritas dana yang berputar di Indonesia, sebagai contoh, saya mendirikan punya perusahaan. Perusahaan saya ambil gambaran perusahaan manufaktur atau misalnya pabrik ya, garmen atau apa. Itu biasanya pengusaha itu melakukan pinjaman ke bank. Dan biasanya dalam berbentuk mata uang asing atau pembayarannya menggunakan dolar. Nah, ketika dolar itu harganya dirupiahkan naik sampai ke angka hampir 20.000, koreksi ya kalau misalnya saya salah, jadi hutang yang tadinya kursnya hanya harganya sekitar 5 ribuan, itu meroket. Jadi apa yang terjadi? Hutangnya makin membengkak. Itu tidak hanya pada sektor swasta, tapi juga sektor pemerintahan, hutang-hutang pemerintah juga. Itu termasuk. Jadi apa yang terjadi? Nah, sebagian besar barang impor itu menggunakan dolar, maka harganya terlalu mahal, dan pinjaman yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya macet alias gagal bayar. Itu yang terjadi. Sehingga apa?
Dampaknya pengangguran meningkat karena banyak perusahaan yang gulung tikar. Dan tidak hanya gulung tikar, proyek-proyek pemerintah itu juga ditunda akibat krisis. Saya ambil contoh. Mungkin para viewers yang tinggal di Jakarta nih, lebih tepatnya Jakarta Timur, tol Bekasi Cawang Kampung Melayu. Itu adalah proyek lama dari era Orde Baru, tetapi mangkrak hingga tahun 2018. Kurang lebih 2018-17. Coba berapa tahun coba mangkraknya? Kenapa bisa mangkrak? Ya karena tadi krisis ekonomi. Akibat kontraktor yang mungkin mengalami kesulitan dana, pemerintah juga nggak mengucurkan dana, akhirnya apa? Proyek tersebut ditunda. Masih syukur ditunda, tidak di cancel gitu kan, cuman ditunda. Tapi itu kan juga berdampak kepada masyarakat. Kemudian harga sembako mahal seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Itu karena memang sebagai contoh sayur, cabai, telur, ayam kan kebanyakan dikirim dari luar daerah. Dan ketika bahan bakar naik, otomatis biaya transportasinya juga meningkat dan dibebankan kepada barang yang dijual. Itu adalah contoh. Oh ya, bagi viewers, bagi yang baru bergabung dalam channel saya, yang ingin nonton channel saya yang lain, nanti linknya akan saya tampilkan di atas, dan jangan lupa untuk klik like, share, komen ya, dan juga yang penting subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada krisis sosial. Krisis sosial yang berpuncak pada meningkatnya tindak kriminal, kerusuhan, penjarahan, serta munculnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini ya kasus-kasus pembakaran kayak di Glodok dan sebagainya, karena ketika kerusuhan itu terjadi, masyarakat Tionghoa yang memang sih saya akui mereka mendominasi secara ekonomi, tapi mereka sesungguhnya tidak saya bilang tidak tahu menahu tentang kondisi krisis, karena mereka juga terdampak gitu. Mereka juga terdampak langsung juga akibat krisis ekonomi. Tapi mereka dijadikan entah kenapa seolah-olah dijadikan pelampiasan gitu. Jadi sasaran amarah masyarakat. Sehingga banyak tokoh yang dijarah, kemudian kasus pembunuhan dan sebagainya. Itu gambarannya saja mengenai krisis sosial. Ya, terlebih lagi rasio Gini di Indonesia ketika itu cukup lebar ya. Ketimpangan antara orang kota dengan pedesaan secara ekonomi juga berbeda. Makanya nggak heran kalau misalnya setiap lebaran pasti kita pulang nih, misalnya saya dengan istri pulang ke kampung. Nanti pulang nggak berdua, berempat, bisa bertiga, gitu kan. Kenapa? Membawa saudara untuk mencari peluang ke ibu kota. Walaupun terkadang yang ikut bareng misalnya dengan kita itu skillnya mungkin nggak sesuai. Akhirnya apa? Mereka akhirnya nggak bisa stuck, nggak bisa berkembang, akhirnya muncullah tindakan kriminal. Saya ambil contoh, waktu itu ada kasus ya. Ada seorang pemuda dari daerah ingin ke Jakarta, ingin meraih mimpi, nyampe terminal, dia bingung mau kemana. Akhirnya apa? Ini daripada nyusahin, dulu pulang. Ini saya ongkosin. Itu yang ngasih ongkosnya sopir bis. Dulu pulang. Ngapain di Jakarta kamu nggak punya tujuan? Pulang. Ya itu mungkin gambaran contoh. Akibat apa? Image tentang ibu kota yang kedengarannya indah, tapi tidak seindah layaknya sinetron di TV. Gitu. Oke, lanjut. Ada krisis politik. Krisis politik di sini yang dimaksud adalah munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan atau PDI, serta kemenangan mutlak Golkar pada tahun 97, serta pelantikan Soeharto sebagai presiden ke-7 kalinya. Jadi mungkin bahasa sederhananya mungkin masyarakat merasa bosan dan jenuh dengan situasi Pak Harto naik lagi, tapi tidak ada perubahan. Nah, terlebih lagi muncullah namanya Megawati,
menjadi anggota partai PDI, kemudian dia meroket sebagai anggota partai, dan akhirnya muncullah 2 kongres. Saya lupa satu di Medan, satu di mana, tapi yang jelas ada 2 kubu antara Megawati Soekarnoputri dengan Suryadi yang didukung oleh pemerintah. Nah, dari sinilah muncul peristiwa 27 Juli tahun 97, di mana kantor PDI di Jalan Diponegoro itu diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tanda kutip, yang menyatakan dirinya sebagai pendukung kubu Suryadi. Itu gambarannya. Jadi dari krisis politik inilah mulailah muncul gerakan-gerakan politik untuk melakukan gerakan-gerakan reformasi nantinya. Oke, terlebih lagi dengan selalu menangnya Golkar dalam pemilu tahun 97. Itu juga dapat dikatakan suatu kondisi yang tidak sehat. Mengapa? Karena banyak yang menyatakan pemilu pada tahun era Orde Baru itu banyak kecurangan. Ya, kecurangannya salah satunya mungkin memanfaatkan pegawai negeri sipil. Walaupun pegawai negeri sipil ada undang-undangnya, dia harus netral, tapi ternyata mereka harus diwajibkan dan diharuskan memilih Partai Golkar sebagai kekuatan pemerintah. Jadi ketika itu ada beberapa kubu kekuatan politik, yaitu Golkar dan tentara. Itu gambarannya. Seiring dengan munculnya kelompok-kelompok lain nantinya. Salah satunya yang beraliran agama ya, kayak kelompok-kelompok Muslim juga ikut dalam pusaran politik. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin menambahkan atau ingin mengkritisi apa yang saya ucapkan secara positif ya, tentunya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, selanjutnya, tunggu sebentar. Ada krisis hukum. Mohon maaf nih, mungkin agak sedikit panjang karena tanggung ya, tanggung nih. Tinggal 2 poin lagi. Ada krisis hukum. Ya, intervensi terhadap pejabat kehakiman, hukum menjadikan alat pembenaran penguasa hingga maraknya rekayasa dan proses peradilan. Dan ini adalah salah satu masalah yang masih umum terjadi di Indonesia hingga saat ini. I don't know why. But ya, ini salah satunya yang terjadi di mana hukum digambarkan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi hukum itu kejamnya kepada masyarakat yang kecil, yang istilahnya secara ekonomi tidak mampu, tapi tumpul ketika menghadapi orang yang memiliki kekuatan ekonomi, bahkan kedudukan secara politik, dan itu gimana ya menurut viewers ya? Saya sih merasa gitu loh. Tapi menurut viewers bagaimana dengan kondisi hukum Indonesia? Apakah krisis hukum ini bisa jadi cerminan kondisi hukum di Indonesia, dan sekaligus apakah hukum Indonesia ini akan lebih baik dari sebelumnya? Well, para viewers dan netizen, kalian punya mata, kalian juga punya pemikiran, walaupun orang pada dasarnya punya akal sehat atau punya otak ya istilahnya, yang bisa menentukan atau menerjemah bagaimana sih hukum di Indonesia kok bisa seperti ini. Tapi yang jelas krisis hukum tersebut yang menjadikan munculnya reformasi. Selanjutnya, krisis kepercayaan. Maksud krisis kepercayaan ini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis. Ya, ini hubungannya nanti sama yang krisis politik. Dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Kira-kira masyarakat kita percaya nggak dengan pemerintah saat ini? Well, I don't know. Kalau saya secara pribadi, saya tidak begitu tahu persis. Tapi mungkin saja ada yang percaya, ada yang tidak. Seperti apa contohnya? Ya, pandemi sekarang, kenapa bisa terus meningkat? Kemudian, kenapa ada kubu ini dan itu yang saling menjelekkan satu sama lain dan sebagainya, itu bisa jadi gambaran. Itu yang tentunya para viewers yang juga bisa
mengkritisi tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, para viewers, mungkin hanya ini saja ya, part 1 pembahasan kita tentang era reformasi. Saya sebelumnya ingin mengucapkan minta maaf apabila ada salah ucap, baik tutur kata maupun yang saya tampilkan di layar saya yang mungil ini untuk kalian. Namun saya tidak menutup ruang untuk diskusi ataupun kritik ataupun saran yang tentunya viewers bisa menuliskan di kolom komentar. Ya, kolom komentar. Namun ingat, kritik kalau bisa yang positif ya. Karena apa? Saya bukan seorang dewa. Kalaupun dewa saya pengen jadi dewa judi. Nggak bercanda. Saya soalnya sering nonton film Stephen Chow tentang dewa judi. God of Gambler itu judulnya. Ya, saya bukan dewa. Artinya saya hanya manusia biasa yang bisa punya kesalahan. Baik dalam tutur kata maupun pemikiran. Nothing is perfect. Oke? Itu aja ya, para viewers. Nantikan video saya berikutnya. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa makan. Oke? Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.